Bagaimanakah cara menerima akad orang yang bisu dalam pernikahan? Bagaimanakah cara menerima akad orang yang bisu dalam pernikahan? Nah, orang bisu itu memiliki bahasa tersendiri, bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini apabila sudah difahami oleh yang menikahkan, walinya atau hakimnya, dan bahasa isyarat itu sudah difahami oleh dua orang saksinya, maka sudah sah. Jadi ada tiga pihak di sana, wali, baik itu wali nasab ataupun wali hakim, sama dua orang saksi. Ya. Ustaz, tapi kami tidak pandai bahasa isyarat, Ustaz. Tidak mesti paham semua bahasa isyaratnya. Yang penting paham bahasa isyarat untuk menikah. Itu saja. Faham bahwa ini adalah menikah. Ya, maka itu sudah sah. Ya. Tapi kami yang lain-lain nggak ngerti, Ustaz. Yang lain-lain tidak masalah itu. Ya. Yang penting si wali, baik wali nasab atau wali hakim, sama dua orang saksi. Dia sudah faham, dia sudah mengerti, maka sudah selesailah akad tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hal yang paling sulit menjelaskan masalah harta warisan, hibah dan wasiat itu adalah menjelaskannya kepada keluarga sendiri. Ustadz, bagaimana saya sendiri menjelaskan tentang perihal hukum waris kepada ayah dan ibu saya? Itu butuh waktu yang lama, pendekatan yang sangat pelan. Supaya apa? Jangan nanti saya disangka mau ambil harta warisan, jangan disangka nanti saya mau berharap-harap orang tua itu cepat meninggal. Kan begitu. Ini masalah sensitif. Ya, masalah sangat sensitif. Kalau dari ayah ke anak masih mudah, tapi anak ke orang tua jadi masalah itu. Makanya perlu pendekatan yang sangat-sangat pelan, sangat-sangat sensitif. Ya, saya sendiri melakukannya kepada ayah saya dan kepada ibu saya. Ya, agak berbelok mutar jalan tuh, Pak. Agak muter dia sedikit jalan tuh. Supaya sampailah kepada tujuan tadi. Kalau enggak, bisa menimbulkan persepsi. Ya, apalagi nanti seorang ibu, ini pengalaman pribadi. Seorang ibu, ya, ketika kita sebutkan tentang bagian seorang ibu cuman 1/8, nah mulai ragu kan. Nah, terus saya cuma dapat 1/8, nah, kan gitu kan. Ya. Ya, 1/8. Bagaimana bisa hidup dengan 1/8 harta ayah kalian? Ya. Biasanya dapat setengah-setengah terus kan, ini 1/8. Nah, tapi kita jelaskan bahwa kewajiban nafkah ibu itu ada di pundak kami anak laki-laki. Jangan khawatir. Ya. Kalaupun dapat 1/8, jangan khawatir, itu disimpan. Nafkah ibu ditanggung sama kami anak laki-laki. Itu yang bisa membuat orang tua itu sedikit lega. Ya, ada keyakinan dari seorang anak. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, bapak ibu ketika menyerahkan harta kepada anak, percaya nggak bapak ibu bahwa anak bapak ibu akan merawat bapak ibu sekalian? Itu pertanyaan. Bapak ibu ketika mau menyerahkan harta kepada anak bapak ibu sekalian, yakin nggak mereka akan merawat bapak ibu sekalian? Kalau ndak yakin, berarti bapak ibu belum sukses mendidik anak. Tapi kenyataannya orang tua yang memelihara anak perempuan yang banyak, anak laki-laki nengok-nengok sambil lewat aja banyak. Ya, kenyataan pada umumnya kita tengok. Ya. Tapi kenyataannya perempuan dapat lebih sedikit daripada anak laki-laki. Secara agamanya memang tanggung jawab itu anak laki-laki. Tapi secara kenyataannya perempuan yang merasa. Ya. Betul.
Makanya itu yang diwajibkan adalah nafkahnya, bukan merawatnya. Nampak bedanya Bapak Ibu sekalian? Yang merawat, yang telaten itu perempuan. Laki-laki pasti dia pergi kerja, pasti cari nafkah. Yang merawat itu sebaik-baiknya anak perempuan. Tetapi nafkahnya, biaya makannya, keperluannya anak laki-laki wajib. Lalai dia dosa tiap hari. Ya, hati-hati. Kita yang masih punya orang tua, ya, apalagi orang tua itu tinggal ibu kita sendiri, hati-hati. Ya. Lalai kita memberikan nafkah, dosa. Berapa lama? Tiap detiknya. Makanya kalau kita tengok UAS itu ketika masih ada almarhumah ibundanya, itu nomor satu kan, karena beliau tahu hukumnya. Itu nomor satu dari semua, mau istri mau anak, itu nomor satu Pak bagi seorang laki-laki, ibunya. Tidak boleh lalai, sedetik dosa. Ya, subhanallah. Orang yang mengerti hukum dengan benar, dia akan takut sekali kepada ibunya, dia akan perhatikan sekali kepada ibunya. Jadi kalau ada anak laki-laki bapak dan ibu, ya, yang lalai untuk menjaga orang tuanya, salah siapa? Salah orang tuanya, karena tidak mengajarkan agama yang benar kepada anaknya. Itu adalah output dari pola pendidikan yang tidak mengutamakan agama. Ya, jadi kita bukan mau jadi ustadz semua anak kita, bukan, tapi dia paham hal yang paling mendasar dalam agama ini. Salah satu hal yang paling mendasar, kewajiban anak terhadap ayah dan ibunya, khususnya ibunya kalau sudah meninggal si ayah tadi. Makanya pertanyaannya simpel, yakin nggak bapak ibu kalau harta tadi diserahkan kepada si anak itu bakal merawat bapak ibu sekalian? Kalau nggak yakin, bapak ibu belum sukses dalam mendidik anak. Tapi kalau bapak ibu yakin, itu sukses. Ya, sudah nampak kepercayaan. Kenapa begitu Ustaz? Seorang anak, ini penutup ya, seorang anak masih kecil, pernah nggak bapak lempar-lemparkan dia ke atas gini? Pernah? Anak itu kenapa tertawa? Kenapa dia senang? Kenapa dia nggak takut jatuh? Karena dia percaya ayahnya akan menangkapnya. Begitulah seharusnya kepercayaan yang kita dapatkan dari anak kita, bahwa kita nggak akan ragu menyerahkan harta kita kepada dia, karena kita yakin dia akan menjaga kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita di subuh Sabtu yang indah ini menjadi wawasan kita bersama, dapat menjadi pemikiran kita bersama untuk lebih memperhatikan keluarga kita. Ya. Kita jangan terlena karena harta dan anak bisa menjadi cobaan dan ujian. Jangan terlena. Ya, jangan terlena. Kerugian kita tanggung dunia akhirat. Di dunia ketika kita tua, akhirat ketika kita di hadapan majelis hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lalai ya. Terus kita berusaha mencari ilmu kita, apa yang harus saya lakukan di masa-masa tua saya ini, apa yang harus saya arahkan ke anak saya supaya nanti dia bisa menjadi anak yang berbakti ya. Sukses kita bukan berapa banyak harta yang kita wariskan, tapi sukses kita bagaimana kita jadikan anak kita itu adalah sesuatu yang paling berharga dan produktif untuk pahala kita ya. Termasuk kan anak itu pahalanya nggak akan terputus kepada orang tua ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Ustaz, apakah sekarang terlambat? Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Ayo kita mulai kembali, sentuh hati anak kita. Yang perlu disentuh itu hatinya ya. Sentuh hati anak kita untuk terus dia mau berbakti kepada orang tuanya. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian di masa-masa pensiun, masa-masa tua ini terus diperhatikan oleh anak-anaknya,
disayangi oleh anak-anaknya, dirawat oleh anak-anaknya, dibahagiakan oleh anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.